Assalamualaikum putra-putri Indonesia. Ketemu lagi dengan Miss Raharti. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Sebelum pembelajaran kita mulai, yuk berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan barokah. Putra-putri Indonesia, sebelum saya menyampaikan materi, yuk kita lihat dulu kegiatan pembelajaran hari ini beserta tujuan pembelajarannya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Ayo, ada yang tahu nggak nih, itu tadi penggalan lagu apa? Ya, lagu yang biasanya kita nyanyikan ketika kita merayakan 17 Agustus kemerdekaan negara kita ya. Putra-putri Indonesia, kemerdekaan itu tak lepas dari perjuangan rakyat bangsa Indonesia, yang mana diawali dengan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, kita rakyat Indonesia selalu melaksanakan, merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dan selalu melihat dan mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Karena teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, putra-putri Indonesia, udah pada tahu belum nih teks proklamasinya seperti apa? Yuk kita simak, kita dengar bacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Itu tadi putra-putri Indonesia, proklamasi Indonesia yang dibacakan ketika pertama kali rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Untuk menambah pengetahuan kita tentang sejarah teks proklamasi, yuk kita simak, kita baca tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan dilakukan tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, karena peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya.
diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa inilah yang dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi sendiri ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusunnya yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi sendiri ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu dihadiri oleh B.M. Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi sendiri diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara ini dimulai pada pukul 10. Diawali dengan pembacaan proklamasi yang dibacakan langsung oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Setelah pembacaan teks proklamasi dan pidato singkat, kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan sebagai tanda proklamasi kemerdekaan Indonesia dan sebagai tanda kemenangan rakyat Indonesia. Dengan menggunakan kata tanya adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa, menanyakan peristiwa yang sedang terjadi. Di mana, menanyakan tentang tempat kejadian. Kapan, menanyakan waktu kejadian. Siapa, menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian. Mengapa, menanyakan sebab terjadinya suatu kejadian atau suatu peristiwa. Dan bagaimana, menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Dengan menggunakan kata tanya adik Simba, yuk lengkapi peta pikiran berikut tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Putra-putri Indonesia, menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda ataupun generasi tua untuk berkumpul, membentuk suatu persatuan demi kemajuan dan kemenangan bangsa Indonesia. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan, kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Putra-putri Indonesia, tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting dan sangat berarti bagi bangsa Indonesia? Apa saja itu?
Proklamasi kemerdekaan memiliki makna sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Kemudian, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain de jure. Selain itu, juga menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Proklamasi juga memiliki arti perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang terakhir, proklamasi memiliki makna tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Putra-putri Indonesia, untuk membentuk atau menciptakan kerukunan dalam perbedaan, diperlukan yang namanya penyesuaian atau adaptasi. Masih ingatkah kalian pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku loh pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Seperti bunga teratai. Apakah putra-putri Indonesia tahu bunga teratai? Bunga teratai merupakan tanaman yang tumbuh di air. Agar dapat menyelesaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Setelah mengetahui adaptasi bunga teratai, yuk sekarang kita cari tahu apa sih ciri-ciri bunga teratai dan bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya putra-putri Indonesia. Terima kasih dan wassalamualaikum.